mengerti arti tangisan. Kau rindu untuk hapus segala peluk dan mengangkat lelah derita. Kau beri panggilan mulia untuk peduli pada sesama, memberi kasih, menyalurkan berkat. Tuhan pakailah hidupku, seluruh hidupku ini milikmu, semua dalam kendalimu. Aku tidak takut sebab Engkaulah Allahku yang selalu menyertaiku. Air mata diganti sukacita, Tuhan kan pulihkan semua. Ku kan teguh berdiri melayanimu, Kau Allah yang Maha peduli. Dalam kendalimu, aku tidak takut sebab Engkaulah Allahku yang selalu menyertaiku. Air mata diganti sukacita, Tuhan kan semua. Ku kan teguh berdiri melayanimu, Kau Allah yang Maha peduli. Ku kan teguh berdiri melayanimu, Kau Allah yang Maha peduli. Maha peduli. Shalom saudara-saudara. Sekali lagi shalom. Kami percaya ada sukacita yang baru di hari ini, amin. Dimanapun kita berada, kapanpun saudara menonton, saudara ikut ibadah bersama-sama, kita percaya hadirat yang sama, kuasa yang sama akan kita alami bersama-sama dengan Tuhan, amin. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, setiap pagi rahmat-Mu selalu baru bagi setiap kami. Ini setiap kami siapkan hati kami Bapa, kami rindu memuji dan memuliakan nama bersama-sama Tuhan. Dalam satu rumah Tuhan Yesus, kami bersama-sama Tuhan, mau bersukacita Tuhan, mengangkat ucapan syukur kami kepadamu, sebab hanya nama-Mu yang layak untuk dipuji disembah. Kami bersukacita Tuhan, mari siap muji Tuhan, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Allah kita. Yeay. Kita mau sama-sama menyanyi bagi Tuhan. Yesus, tanggal dan beban, tak perlu kau khawatir.
sanggup gerakan kaki, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Angkatlah suara, puji dan serukan nama Yesus. Anggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan kaki, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sama-sama kita angkat tangan, kita katakan, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, karena kasih-Nya melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Yes, haleluya. Berikan sorakan haleluya. Oh, Kau dahsyat Tuhan, Kau dahsyat. Mari kita siapkan hati kita, saudara. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita buka hati kita. Sama-sama kita lebih lagi rindukan. Bukan hanya merasakan, tapi kita masuk ke dalam penyembahan yang lebih lagi. Dalam suatu kerinduan, kehausan. Sebab Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Dalam goncangan apapun dalam hidup kami, lebih dari Tuhan, masalah di luar Tuhan, atau apapun yang kami hadapi saat ini, dalam keluarga, dalam pekerjaan kami Tuhan, kami percaya Kami punya Allah yang dahsyat Tuhan, Kami punya Allah yang tak tergoncangkan Tuhan. Firman-Mu yang menjadi pelita setiap kami Tuhan, yang menuntun setiap langkah kami, yang menguatkan setiap iman kami Tuhan, untuk kami melangkah Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak hanya kami percaya Tuhan, tapi kami menjalaninya bersama-sama dengan Engkau Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselam, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan.
Engkau satu-satunya Allah kami. Satu-satunya Allah kami. Engkau satu-satunya Tuhan kami. Yes, Lord. Kerja Yesus. di tengah-tengah kami, Tuhan. Kaulah sumber, Haleluya. Kaulah sumber kekuatan. Hanya Kau yang kami Harapan andalkan. kami. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Engkau satu-satunya, Satu-satunya yang ku andalkan. Kau yang ku percaya. Satu-satunya yang ku percaya. Kau Tuhan yang memberkati kami. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Kaulah satu-satunya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi kita angkat tangan, kita katakan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan satu-satunya yang kami andalkan di dalam hidup kami Tuhan. Ya Tuhan. Kami mau terus hidup erat denganmu ya Tuhan.
Kami mau terus terkoneksi dengan Engkau ya Tuhan. Biar hidup kami semakin memberkati banyak orang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh Allah yang baik. Engkau Bapa yang baik. Tidak pernah Engkau tinggalkan kami. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau buka hati kami mau buka telinga kami Tuhan. Biar setiap firman yang disampaikan itu boleh memberkati kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudara, apa kabarnya hari ini saudara? Saya percaya bahwa kita semua ada di dalam perlindungan daripada Tuhan. Dan saya berdoa supaya saudara tetap sehat, tetap kuat, dan tetap sukacita di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah saudara, pada pagi hari ini saya mau share apa yang perenungan dari minggu ini saudara, tentang sebuah topik. Dan topiknya ini berkata tidak takut saudara ya. Jadi topik tidak takut untuk kita semua, kita sama-sama belajar. Saya berdoa supaya saudara, apapun yang terjadi, saudara tetap kuat dan tidak takut dalam segala sesuatu yang sedang kita hadapi. Yang percaya katakan amin. Nah saudara, kita akan lihat dari Ulangan pertama ayat yang ke-19 sampai yang ke-33. Kita akan baca secara perlahan-perlahan. Dan biarlah dari pembacaan ini kita mendapatkan 2 poin yang kita bisa pelajari bersama-sama. Mari kita baca bersama-sama Ulangan 1 ayat 19 sampai ke-33. Nah, saudara, dikatakan kemudian kita berangkat dari Horeb dan berjalan melalui segenap padang gurun yang besar dan dahsyat yang telah kamu lihat itu, ke arah pegunungan orang Amori, seperti yang diperintahkan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Lalu kita sampai ke Kades Barnea. Ketika itu aku berkata kepadamu, kamu sudah sampai ke pegunungan orang Amori yang diberikan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Ketahuilah, Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Majulah, dudukilah seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudara garis bawahi di situ bahwa Tuhan Allah telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Nah saudara, Tuhan Allah telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Majulah, dudukilah. Nah, kita percaya bahwa janji yang sudah difirmankan, janji kebenaran firman Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan, saudara, janjinya iya dan amin dalam setiap kehidupan kita. Apapun keadaannya tidak merubah janji Tuhan di dalam setiap kita. Ayat firman Tuhannya saudara bisa buka sama-sama dalam 2 Korintus 1 pasalnya yang ke-20. Dikatakan sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Dia. Saudara, kematian Kristus di atas kayu salib bukan hanya untuk mengampuni setiap dosa kita, tetapi kematian Kristus untuk memeteraikan semua janji yang dijanjikan dalam setiap firman Allah untuk saudara dan saya. Dan setiap orang yang percaya di dalam Kristus, saudara, percayalah, ketika saudara percaya di dalam Kristus, maka semua janji yang dijanjikan di dalam firman-Nya menjadi bagian, menjadi milik daripada saudara dan saya. Jadi kalau kita berbicara tentang janji Tuhan, saudara, seperti yang ayat ke-21 katakan, bahwa bangsa Israel disuruh menduduki negeri yang dijanjikan kepada Allah nenek moyang mereka. Saudara, berbicara tentang janji firman Tuhan, tidak ada yang dapat membatalkannya. Walaupun situasi yang kita hadapi hari-hari ini, walaupun situasi pada saat ini ketika saudara merasakan bahwa ada pemotongan gaji bulanan, kemudian ada mungkin yang berdampak PHK, atau ada penurunan dalam usaha, atau apapun bentuk pergumulan yang sedang saudara hadapi hari-hari ini, saudara, janji Tuhan tidak ada yang dapat membatalkan. Hanya ada satu yang dapat membatalkan, adalah diri kita sendiri. Jadi diri kita sendiri yang dapat membatalkan janji itu tidak tergenapi dalam hidup kita. Di dalam ayat firman Tuhan, di dalam Ulangan 1 ayat yang ke
26 dikatakan demikian saudara. Tetapi kamu tidak mau berjalan ke sana. Kamu menentang titah Tuhan Allahmu. Kamu menggerutu di dalam kemahmu serta berkata, karena Tuhan membenci kami, maka Ia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori supaya dimusnahkan. Lihat apa yang terjadi oleh bangsa Israel. Pada saat itu Musa sudah mengirim 12 pengintai untuk mengintai tanah perjanjian, saudara. Nah, yang terjadi adalah pada saat pengintai itu pulang, pengintai itu berkata bahwa negerinya itu berlimpah susu dan madunya, buah-buahan dan segala sesuatunya sangat luar biasa. Tetapi yang terjadi di ayat ke-26 dikatakan, tetapi kamu tidak mau berjalan ke sana. Kamu menentang titah Tuhan. Kamu menggerutu. Nah, saudara, yang saya pelajari, saudara, ketika kita percaya bahwa janji Tuhan iya dan amin, saudara, yang membatalkan janji itu tidak terjadi dalam setiap kehidupan kita adalah diri kita sendiri, saudara. Ketika kita menggerutu tentang situasi, tentang kondisi, ketika kita tidak mau berlari, ketika kita tidak mau berjalan untuk merebut janji yang Tuhan sudah sediakan dalam setiap kehidupan kita. Maka dari itu, saudara, saya membawakan topik pada hari ini tentang tidak takut, saudara. Saya berdoa supaya saudara tidak takut untuk merebut setiap janji yang sudah digenapi, yang sudah Tuhan materaikan di atas kayu salib. Nah, saudara, bagaimana caranya supaya saudara dan saya tidak menjadi takut? Bagaimana caranya supaya sikap tidak takut itu ada di dalam setiap kehidupan kita? Nah, saudara, poin yang pertama, mari kita lihat ayat yang ke-28. Kemanakah pula kita maju? Saudara-saudara kita telah membuat hati kita tawar dengan mengatakan, orang itu lebih besar, lebih tinggi daripada kita. Kota-kota di sana besar, kubu-kubunya sampai ke langit. Lagi pula kami melihat orang-orang enak ada di sana. Nah, saudara, apa yang bisa menggagalkan? Apa yang bisa menggagalkan janji Tuhan? Tadi saya sudah katakan adalah diri kita sendiri. Nah, saudara, bagaimana caranya kita untuk mempunyai sikap tidak takut, saudara? Yang pertama adalah saudara harus tetap antusias. Katakan antusias. Nah, saudara harus tetap antusias. Dalam arti kata antusias, saudara harus tetap bersemangat. Saudara harus tetap bergairah. Nah, saudara, tetap semangat, tetap bergairah ini adalah sebuah sikap yang membuat saudara tetap berani, saudara tidak takut, bahkan saudara akan terus lari untuk merebut janji yang Tuhan sudah sediakan dalam setiap kehidupan kita. Nah, saudara, yang terjadi pada saat itu bangsa Israel disampaikan berita oleh 10 pengintai yang mengatakan bahwa di sana dikatakan orangnya lebih besar, lebih tinggi dari kita. Kota di sana besar, berkubu-kubu sampai ke langit. Dan dikatakan kami melihat orang-orang enak. Bahkan kalau kita melihat kepada bilangan pasal yang ke-13, saudara, dikatakan bahwa mereka, orang Israel, menganggap siapa kita? Kita ini seperti belalang, saudara. Jadi, saudara, yang membuat saudara menjadi patah semangat adalah ketika saudara kehilangan gairah, ketika saudara kehilangan antusias. Nah, ketika saudara kehilangan semangat, disitulah dimulai ketakutan itu muncul. Disitulah dimulai saudara menjadi seorang yang mengecilkan diri sendiri, yang mengasihani diri sendiri, saudara. Nah, saudara, mari sama-sama, saudara, dalam kehidupan kita, saudara harus tetap memiliki sebuah sikap yang dikatakan sikap antusias. Katakan sekali lagi sama-sama, antusias. Haleluya, saudara. Nah, saudara, dari mana, saudara, sikap antusias ini bisa terjadi? Mari saya mau ajak saudara di Yosua 2 ayat 11. Dikatakan demikian, ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat kami setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas dan di bumi. Nah, saudara, Yosua 2 ayat 11 ini bercerita tentang apa? Ini cerita tentang pada saat mereka masuk
untuk meruntuhkan tembok Yeriko, untuk menyerang orang-orang Yeriko, saudara. Nah, saudara, apa yang terjadi pada saat mereka kirim pengintai dan orang-orang Yeriko ketemu dengan para pengintai itu, saudara? Nah, saudara, orang-orang Yeriko sudah ketakutan duluan. Kenapa? Karena ada berita. Mereka mendengar, ketika mereka mendengar bahwa Tuhan Allah Israel adalah Tuhan yang membelah laut Teberau sehingga orang Israel dapat menyeberang laut itu. Tuhan Allah Israel, Tuhan yang beserta, yang menghalau bangsa-bangsa yang di sekitar mereka. Maka yang terjadi apa? Orang-orang Yeriko jadi gemetar, jadi ketakutan, bahkan tawar hati. Sama seperti yang dialami oleh 10 orang pengintai yang menyebarkan kabar busuk kepada orang-orang Israel, sehingga orang-orang Israel menjadi tawar hati dan memilih untuk tidak masuk ke dalam tanah perjanjian. Nah, saudara, sebuah sikap antusias, semangat bisa hilang, menjadi patah semangat ketika saudara mendengar berita-berita negatif yang ada di sekitar saudara. Saudara mendengar berita atau membaca berita yang tidak baik, saudara tidak filter berita itu sehingga mematahkan semangat saudara. Atau saudara menghitung-hitungan saudara dengan segala macam, saudara hitung-hitungan, saudara, terus saudara udah hitung-hitungan, berita hitung-hitungan itu membuat saudara patah semangat. Minggu lalu, saudara, saya dapat sebuah video klip dari teman, dan di dalam video klip itu dibuka demikian. Sudahlah, gak usah hitung-hitungan lagi. Saudara mau hitung-hitungan kayak gimana pun, toh tetap kurang. Orang dulu saudara digajinya 1 juta, sekarang digajinya 500.000. Dulu aja sudah irit-irit, apalagi sekarang. Pokoknya udah deh, gak usah hitung-hitungan. Kenapa? Karena saudara mau hitung sehitung apapun, saudara akan tetap kurang. Nah, saudara, kalau saudara mendengar berita itu, saudara, hanya sampai di situ saja, saudara akan menjadi tawar hati. Iya ya, kenapa? Kalau saya udah hitung-hitungan, mau dihitung kayak gimana pun, saya akan tetap kurang. Tetapi saudara, video itu tidak berhenti sampai di situ saja. Dia katakan demikian, mulai hari ini adalah mulai waktunya saudara mulai bersandar kepada Bapa yang di surga. Mulai hari ini adalah mulai waktunya di mana saudara mulai melihat bahwa kemurahan Tuhan dalam kehidupan saudara adalah sungguh nyata. Nah, jadi saudara, saya mau kembalikan terlebih dahulu. Ketika kita tidak memfilter berita-berita negatif, ketika kita secara kasat mata kita menghitung-hitung semua pemasukan dan pengeluaran kita, saudara, berita yang kita hitung, berita yang kita dengar, berita yang secara nyata yang kita kerjakan, saudara, itu akan membuat semangat kita menjadi patah. Itu akan membuat kita kehilangan antusias, saudara. Maka dari itu, saudara, kita harus berhati-hati dengan apa yang kita rancangkan, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita lakukan secara segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Karena bisa jadi hal-hal itulah justru yang akan melemahkan kita. Nah, kemudian kita juga harus antisipasi dan hati-hati bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dalam hal ini, saudara nggak bisa bersama dengan orang-orang yang patah semangat, tapi saudara harus berkumpul dengan orang-orang yang semangat. Saudara harus kumpul dengan orang-orang yang antusias. Kenapa, saudara? Karena perkataan orang semangat akan menularkan semangat patah semangatnya kepada kita. Kalau saudara tidak filter baik-baik. Maka daripada itu, saudara, hati-hati hari-hari ini ketika kita bergaul, ketika kita sharing, ketika kita diskusi, tujuannya mau curhat, yang tadinya kita butuh semangat, tetapi malah kita akhir jadi patah semangat. Hati-hati, saudara, dengan segala sesuatu yang kita dengar. Karena orang yang patah semangat itu timbul dari pendengarannya. Yang mengerti katakan amin. Nah, saudara, maka dari itu, saudara, jika saudara hari-hari ini sedang dalam keadaan patah semangat, yang harus kita lakukan, Yesaya 40 ayat 29, dia katakan demikian, saudara. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Saudara, kalau saudara lagi mengalami patah semangat, saudara lagi mengalami
kehilangan antusias, kehilangan gairah saudara untuk hidup ini, saudara, yang saudara perlu lakukan adalah saudara perlu datang kepada Bapa di surga. Saudara minta kekuatan yang baru daripada Bapa. Kenapa? Karena di dalam Yesaya dia bilang dia memberikan kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Dari mana semangat itu baru muncul? Dari mana antusias kembali itu muncul? Dari mana gairah itu kembali muncul? Saudara, satu sumbernya yang paling luar biasa dan paling sejati, yaitu dari Bapa di surga. Ketika saudara datang di dalam doa, ketika saudara datang di dalam hadirat, ke dalam hadirat Tuhan, mencari wajahnya, ketika saudara membaca firman-Nya dan firman-Nya itu bergelora dalam hati saudara, disitulah dia akan menambahkan semangat yang baru dalam setiap saudara untuk menatap hari depan, karena di depan masih punya pengharapan di dalam Kristus. Yang percaya katakan amin. Nah, saudara, di dalam firman Tuhan ada satu contoh teladan seorang wanita yang ada di dalam penderitaan, tetapi dia tetap semangat. Namanya adalah Ruth. Saudara pasti tahu cerita tentang Ruth. Saudara, Ruth ini tinggal hanya dengan Naomi karena ditinggal oleh suaminya, ditinggal mati, saudara. Nah, kemudian apa yang terjadi, saudara? Ruth hanya bersama dengan Naomi, dan dikatakan kemana Naomi pergi, maka Ruth akan ikut serta. Dan apa yang terjadi, saudara? Saya melihat dan saya membaca cerita Ruth ini. Ruth tidak kehilangan semangatnya, Ruth tidak kehilangan antusiasmenya. Dia tetap bergairah, saudara. Salah satu yang dia lakukan adalah dia minta izin sama Naomi untuk pergi ke ladang, dan di sana dia bilang, aku akan menjemput sisa-sisa jelai. Saudara bayangkan, hanya sisa-sisa yang tersisa dari yang terbuang dari orang yang menabur jelai, saudara, dia jemput, saudara. Dia ambil, saudara, dan dia kumpulkan, dia bawa pulang ke Naomi. Saudara, begitu susahnya, sampai dia harus mengambil sisa-sisa yang terbuang. Nah, saudara, saya melihat bahwa Ruth ini tidak kehilangan antusias. Ruth tidak kehilangan semangatnya, saudara. Nah, ketika saudara tidak kehilangan semangat, saudara, di 2 Tawarik 15 ayat yang ke-7, dia katakan demikian, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Luar biasa, saudara. Saudara, kalau saudara tidak kehilangan semangat, saudara tidak kehilangan antusias, dia katakan ada upah bagi usahamu. Jadi kalau hari ini saudara sedang berusaha dan saudara pikir usaha saudara tidak ada nilainya, saudara, oh salah besar. Ternyata segala usaha yang saudara kerjakan itu akan diberkati oleh Tuhan. Walaupun menurut saudara nilainya kecil, secara matematika, secara hitung-hitungan nilainya kecil, tetapi percayalah saudara, saudara sedang menikmati kemurahan Tuhan, dan disitulah saudara, upah yang saudara sedang kerjakan akan dilipat gandakan menjadi berkat jasmani dalam setiap kehidupan saudara. Nah, saudara, maka dari itu, saudara, hari ini poin pertama saya untuk saudara semua yang sedang ada di rumah, yang menonton ibadah ini, saudara, mari jangan kehilangan semangat. Saudara harus tetap antusias, karena ketika saudara antusias, saudara akan menyingkirkan, saudara akan menaklukkan ketakutan yang ada di dalam diri saudara. Yang mengerti katakan amin. Nah, saudara, poin kedua, kita lihat sama-sama poin kedua di dalam Ulangan 1 ayat yang ke-29. Dikatakan, ketika itu aku berkata kepadamu, janganlah gemetar, janganlah takut kepada mereka. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu. Dan di padang gurun di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau, seperti seorang mendukung anaknya sepanjang jalan yang kau tempuh, sampai kamu tiba di tempat ini. Tetapi walaupun demikian, kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu di perjalanan untuk mencari tempat bagimu, di mana kamu berkemah dengan api pada waktu malam dan awan pada waktu siang, untuk memperlihatkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh.
Saudara, poin kedua yang saya mau bawakan buat saudara, untuk saudara memiliki sikap tidak takut, saudara harus percaya bahwa dialah Allah yang menyertai saudara, Immanuel. Saudara, dikatakan ayat 29, jangan gemetar, jangan takut. Allah yang berjalan di depanmu, Dia yang berperang untukmu, sama seperti yang dilakukannya di Mesir, di depan matamu. Dan kemudian saudara, ayat 31 saya suka sekali. Dia bilang, Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seorang anaknya di sepanjang jalan. Wow, Tuhan Yesus luar biasa. Saudara, bangsa Israel di padang gurun, saudara, begitu menikmati penyertaan Tuhan. Pada siang hari ada tiang awan, pada malam hari ada tiang api. Dia mau makan, ada mana. Dia mau minum, air batu mengeluarkan air. Ada burung puyuh makan daging, saudara. Berperang, Tuhan yang berperang. Kurang apa lagi, saudara? Di sepanjang jalan Tuhan selalu menyertai bangsa Israel. Tetapi ironisnya, saudara, ayat 32 bilang ini, tetapi walaupun demikian, kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu. Saudara, ironis banget. Padahal dia sudah harus merebut tanah perjanjian. Mereka sudah merasakan Tuhan menyertai mereka di sepanjang perjalanan padang gurun itu. Tetapi apa yang terjadi pada saat tinggal masuk ke tanah perjanjian, mereka mundur, mereka gagal menerima janji Tuhan. Karena apa, saudara? Mereka tidak percaya bahwa Tuhan menyertai mereka. Saudara, kembali, yang dapat menggagalkan rencana Tuhan adalah diri kita sendiri. Pilihannya ada di dalam tangan kita semua. Tuhan tidak pernah memaksakan kehendaknya. Kalau saudara mau percaya kepada Dia, maka Dia akan berjalan bersama dengan saudara. Saudara, dalam hal ini ada sebuah pertanyaan dalam setiap kita, kepada kita semua. Seperti apa gambaran Allah Bapa dalam setiap kehidupan saudara? Amsal 23 ayat ke-7 dalam bahasa Inggris dikatakan, for as he think in his heart, so is he. Apa yang kita pikirkan, apa yang ada di dalam hati kita, seperti itulah dia. Jadi apa yang ada di dalam gambaran apa yang ada di dalam hatimu tentang gambaran Bapa di surga. Kalau saudara menangkap bahwa gambaran Bapa di surga adalah Bapa yang hanya sekedar sebagai mesin ATM, ketika saudara datang, Tuhan gak punya duit, Tuhan keluarin duitnya. Tuhan begini, Tuhan mujizat terjadi. Tuhan begini, Tuhan lakukan perkaranya. Saudara, kalau cuma hanya itu saja, saudara gak bakal bisa merasakan bahwa Dia adalah Bapa yang menyertai kita. Ada sebuah quote yang dikatakan, life is a journey, not a race. Saudara, bersama dengan Tuhan, perjalanan hidup bersama dengan Tuhan adalah sebuah perjalanan, bukan sebuah pertandingan. Di dalam perjalanan bersama dengan Tuhan, saudara akan mengerti, saudara akan menangkap, saudara akan mengenal tentang siapa Bapa di surga. Saudara, bukan pertandingan yang saudara harus cepat-cepatan siapa yang menang. Tidak, saudara. Tetapi saudara harus menikmati semua perjalanan bersama dengan Tuhan. Karena perjalanan bersama dengan Tuhan merupakan perjalanan di mana saudara mengenal bahwa Dia adalah Allah yang menyembuhkan. Saudara mengenal bahwa Dia adalah Allah yang menyediakan. Saudara mengenal bahwa Dia adalah Bapa yang baik. Saudara mengenal bahwa Dia Bapa yang penuh kuasa. Saudara mengenal bahwa Dia Bapa yang mengampuni setiap kesalahan yang dilakukan oleh anak-anaknya. Nah, saudara, gambaran apa yang ada di dalam hatimu atau di dalam pikiranmu tentang Bapa di surga? Kalau saudara cuma menganggap bahwa gambaran Bapa di surga adalah orang yang cuma mengampuni dosa saudara, artinya saudara belum bisa merasakan bahwa Dia menyertai hidupmu. Tetapi kalau saudara sudah mendapatkan gambaran bahwa Dia adalah Bapa yang menyertai hidupmu, apapun yang terjadi dalam hidupmu, ketika saudara mendapatkan gambaran bahwa Dia adalah Allah yang menyertai situasi perusahaanmu, ketika Dia menyertai keluargamu, Dia adalah Bapa yang menyertai semua pribadimu, saudara, maka disitulah saudara akan muncul iman percaya, ya, bahwa Dialah Immanuel, Allah yang beserta dengan saya. Saya ada dalam lembah kekelaman, Dia ada di situ. Saat saya ada di dalam tempat yang paling gelap, Dia menolong saya. Bahkan saat semua orang
tidak bisa menolong saya. Ya, dia ada di situ. Saudara, sampai seperti itulah saudara harus punya gambaran tentang Bapa di surga. Nah, saudara, ini adalah pengalaman kehidupan, perjalanan bersama dengan Bapa di surga. Nah, saudara, hari ini yang kita alami, situasi COVID yang kita alami, saudara, ini merupakan sebuah perjalanan bersama dengan Bapa. Kita nggak bisa, saudara, kita nggak bisa menganggap bahwa COVID itu tidak ada. No, saudara, dia ada di sekitar kita. Tetapi perjalanan merasakan, tahu, dan percaya bahwa dia berjalan bersama dengan saudara, maka disitulah, saudara, ketakutan tidak akan ada dalam hidup kita. Kenapa? Untuk apa takut, saudara? Karena saudara bersama dengan Bapa yang luar biasa. Nah, saudara, pada pagi hari ini, saudara, saya berdoa 2 poin ini supaya saudara diberkati. Saya berdoa supaya 2 poin ini, saudara, menjadi pembelajaran untuk kita. Saudara tidak perlu takut. Saudara harus tetap memiliki sikap tidak takut atas semua yang akan terjadi di dalam kehidupanmu. Bagaimana caranya? Saudara harus tetap antusias. Dan yang kedua, saudara harus percaya bahwa dialah Immanuel, Allah yang menyertai saudara. Saya berdoa, saudara, walaupun situasinya berat ataupun apapun yang saudara sedang alami, 2 hal pembelajaran pagi hari ini biarlah dapat dipelajari bersama-sama. Dan ketika saudara belajar ini, maka saudara akan punya sebuah sikap tidak takut terhadap semua krisis yang akan terjadi atau sedang kita hadapi. Yang mengerti katakan amin. Mari kita sama-sama berdoa, dan biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menguatkan kita semua. Tundukkan kepalamu dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, Tuhan. Pagi hari ini hamba berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, kami belajar untuk tidak takut. Ketika kami mau belajar untuk tidak takut, kami harus mengerti bahwa kami harus tetap antusias, semangat, dan kemudian kami harus percaya bahwa Allah beserta dengan kami. Tuhan, aku berdoa, Tuhan, untuk semua jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, mari berkati setiap kehidupan mereka. Biarlah mereka selalu ada di dalam perlindungan Tuhan. Biarlah mereka selalu ada di dalam tangan pengasihan daripada Bapa yang luar biasa. Tuhan, tunjukkanlah rencanamu, tunjukkanlah jalanmu, berbicaralah atas setiap jemaat-Mu ketika mereka datang berbeban berat, ketika mereka mencari wajah-Mu, dan mungkin mereka mengatakan, Tuhan, aku membutuhkan Engkau, berikanlah kekuatan yang baru. Pada pagi hari ini aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah semua jemaat Tuhan yang berseru kepadamu mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Biarlah Engkau memberikan semangat yang baru kepada mereka yang sedang lelah, kepada mereka yang sedang bergumul, kepada mereka yang sedang mencari Engkau. Tuhan, aku minta di dalam nama Yesus, bicara dan berikan jalan keluar ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya Tuhan, ketika kami punya sikap tidak takut Tuhan, kami dapat melewati segala sesuatu yang saat ini sedang kami alami, dan krisis apapun Tuhan yang dunia sedang katakan, tapi kami percaya kami tolak semuanya itu bersama dengan Kristus. Kami akan melewati segalanya dengan baik. Terima kasih Bapa, Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang luar biasa. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Serahkan sekali lagi jemaat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati saudara semua. Haleluya. Saudara, kita sudah mau selesai pada saat kita beribadah secara online. Saudara, hari ini khusus saya mau berdoa untuk kita semua, biar saudara pada hari ini ketika saudara punya pergumulan demi pergumulan, saya akan berdoa dan minta sepakat bersama-sama dengan saudara, minta kepada Tuhan untuk Tuhan memberikan jalan keluar apapun yang saudara sedang gumulkan. Nah saudara, pada pagi hari ini juga saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang terus mendukung kegerakan House of Joy melalui persembahan persepuluhan yang ditransferkan kepada rekening atas nama Gereja GBI Kafling 92 atau GBI Esparman. Saudara, terima kasih. Tuhan memberkati setiap pemberian persembahan persepuluhan yang saudara sudah berikan kepada Tuhan melalui gerejanya. Dan saya percaya saudara, ini akan berguna untuk kerajaan Allah dalam menyampaikan kabar baik
dimanapun kita berada. Yang percaya katakan amin. Nah saudara, beberapa waktu yang lalu juga kita sudah terus bergerak untuk membagikan paket-paket sembako, dan kemudian kita juga terus bergerak untuk memberikan paket nasi bungkus. Di gelombang kedua kita sudah memberikan 500 nasi bungkus. Saudara bisa lihat cuplikan-cuplikan, laporan, rekapan dari foto, video dari teman-teman yang sudah bergerak. Dan ke depan nanti saudara, kita akan terus bergerak untuk memberikan nasi bungkus gratis saudara kepada teman-teman yang berkekurangan, mereka yang prasejahtera, yang hidup di jalanan. Dan mari kita terus berdoa biar kita semua House of Joy dapat terus menjadi berkat dimanapun kita berada. Nah saudara, mari kita sama-sama satukan hati, kita berdoa dan kita mau terima berkat yang terbaik dari Tuhan. Mari tundukkan kepalamu. Tuhan saudara, Tuhan Yesus, pada pagi hari ini aku sepakat bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Mari Tuhan berkati mereka. Hari ini khusus Tuhan, kalau ada mereka sakit, Tuhan mari sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Apapun yang menjadi beban berat mereka, Tuhan berikan jalan keluar, berikan kelegaan. Tuhan, hamba-Mu percaya bahwa Tuhan Yesus baik, Bapa baik. Apapun yang mereka gumulkan Tuhan, Engkau ada bersama dengan mereka. Terima kasih Bapa. Berdoa juga untuk seluruh jemaat Tuhan yang sudah memberikan, mendukung pekerjaan Tuhan melalui persembahan, persepuluhan. Tuhan, aku berdoa biarlah mereka yang memberi, Tuhan berkati berlipat kali ganda. Dan mereka yang membutuhkan pertolongan keuangan, mari Tuhan, Engkau Bapa yang baik, berikanlah jalan keluar, berikanlah jawaban hingga mereka diberkati secara materi dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa biarlah House of Joy terus menjadi berkat dimanapun kami berada. Pakai kami semua untuk dapat menjadi terang dalam segala sesuatu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami telah selesai ibadah ya Bapa pada pagi hari ini, dan biarlah sebelum kami menutup ibadah ini, kami mau terima berkat yang terbaik daripada-Mu. Mari angkat kedua tanganmu saudara, mari lanjutkan segala aktivitasmu di dalam nama Bapa dan di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan, perlindungan, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai saudara semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang menerima berkat Tuhan ini sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat hari Minggu, dan ingat baik-baik, Tuhan selalu menyertai saudara. Shalom. Halo Jemaat GBI House of Joy, teruslah bergabung dalam konten-konten yang dapat Anda akses di sosial media GBI House of Joy selama pembatasan interaksi ini. Kami juga membuka ruangan konseling bagi Anda yang membutuhkan dukungan doa. Anda dapat menghubungi kontak yang tertera. Anda juga diberikan kesempatan memberi yang terbaik melalui persembahan dan perpuluhan yang dapat Anda transfer di rekening bank GBI House of Joy. Kegiatan ibadah House of Joy lainnya dapat juga terus Anda ikuti melalui aplikasi Zoom yang Anda miliki. Yesus memberkati. Shalom. Pada kesempatan ini kita akan membahas nabi dan nubuatan dalam gereja zaman now. Banyak orang bertanya, apakah masih ada nabi di zaman sekarang? Dan apakah Tuhan masih berbicara kepada manusia sampai sekarang? Jika iya, berarti Alkitab masih harus ditambah dengan nubuatan para nabi zaman sekarang. Karena Alkitab perkataan Tuhan. Apakah benar begitu? Mengapa insan Pentakosta mengklaim bahwa manusia masih dapat mendengar suara Tuhan sampai sekarang? Bahkan mendorong orang percaya untuk mengusahakan agar dapat memiliki karunia bernubuat. Apakah ini Alkitabiah? Mari kita melihat apa yang Alkitab katakan mengenai hal ini. Di dalam Perjanjian Lama, Tuhan mengangkat para nabi sebagai saluran untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada umat Allah. Mendengar apa yang disampaikan para nabi sama artinya dengan mendengar perkataan Allah sendiri. Bahkan nubuat para nabi memiliki otoritas untuk dicatat dan menjadi bagian dari Alkitab. Sementara itu, dalam Perjanjian Baru, Tuhan menunjuk para rasul sebagai saluran untuk menyampaikan pesan Tuhan. Dan seperti nabi-nabi dalam Perjanjian Lama, apa yang mereka sampaikan memiliki otoritas untuk dicatat dan menjadi bagian dari Alkitab. Rasul Petrus menulis, supaya kamu mengingat akan perkataan
yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul kepadamu. Dari sini kita dapat menarik kesimpulan, para rasul dalam gereja mula-mula setara dengan para nabi dalam perjanjian lama. Apa yang mereka sampaikan melalui inspirasi Roh Kudus memiliki otoritas sebagai firman Tuhan. Namun, selain para rasul, Alkitab Perjanjian Baru mencatat bahwa di dalam gereja juga ada orang-orang yang memiliki karunia sebagai nabi. Di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-28, Paulus menulis, ada orang-orang yang Tuhan tetapkan. Pertama, sebagai rasul. Kedua, sebagai nabi. Ketiga, sebagai pengajar. Dan selanjutnya, mereka yang mendapat karunia, mujizat, menyembuhkan, melayani, memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Mengapa Rasul Paulus menulis ada yang pertama, kedua, dan yang ketiga? Karena dalam pemikiran Paulus ada karunia yang lebih tinggi manfaatnya daripada yang lain. Dalam ayat 31, Paulus menulis, jadi usahakanlah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Karunia manakah yang paling utama? Dalam pasal 14 ayat yang kelima, Paulus menulis, sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Bukan berarti berbahasa roh tidak berharga. Karena Paulus sendiri berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam hal membangun kepentingan jemaat, bernubuat lebih bermanfaat. Jadi, rasul adalah yang paling utama. Karena para rasul lah yang menanam dan membangun gereja. Mereka yang meletakkan dasar pengajaran dan perkataan mereka memiliki otoritas sebagai firman Tuhan. Setelah itu baru nabi, pengajar, dan karunia-karunia lainnya. Karunia bernubuat yang dimiliki para nabi dalam gereja zaman now tidak memiliki otoritas yang setara dengan para rasul. Hal ini terlihat ketika dengan tegas Paulus berkata bahwa para nabi harus tunduk kepada dia sebagai rasul yang memiliki otoritas menyampaikan perintah Tuhan. Jika ditarik dalam konteks zaman sekarang, para rasul murid-murid Yesus sudah tidak ada. Tetapi sekarang kita memiliki Alkitab yang sudah lengkap lewat tulisan para rasul. Oleh karena itu, nubuatan dari para nabi zaman now harus tunduk kepada otoritas Alkitab. Paulus berpesan kepada jemaat di Tesalonika untuk menguji nubuat-nubuat dari para nabi dalam gereja. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kata menguji atau menanggapi memiliki pengertian seperti orang yang memilah-milah, membedakan atau menilai. Standar apa yang digunakan? Firman Tuhan. Lalu, jika nubuatan seorang nabi tidak lolos uji, apa konsekuensinya? Dalam perjanjian lama, nubuatan para nabi memiliki otoritas setara dengan perkataan Tuhan sendiri. Jadi, jika ada nabi yang memberikan nubuatan palsu, akan mendapatkan konsekuensi yang berat. Namun, hal ini sama sekali tidak terlihat dalam petunjuk Paulus mengenai pelaksanaan nubuatan. Mengapa? Hal ini jelas karena bagi Paulus, nubuatan para nabi zaman now tidak memiliki otoritas yang sama dengan nubuatan nabi dalam perjanjian lama. Nubuatan nabi perjanjian baru sangat berharga, namun terbatas. Nubuatan nabi-nabi perjanjian baru tidak setara dengan firman Tuhan. Oleh karena itu harus selalu diuji oleh seluruh jemaat, terutama para pemimpin gereja. Namun jika nubuatan nabi-nabi perjanjian baru tidak sempurna, lalu buat apa bernubuat? Paulus dengan jelas mengajarkan, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Kenyataan bahwa nubuatan yang disampaikan oleh para nabi perjanjian baru sifatnya tidak sempurna, tidak lengkap, tidak memiliki otoritas yang sama dengan Alkitab, tidak membuat orang percaya berhenti untuk mengusahakan memperoleh karunia-karunia bernubuat. Orang percaya harus mengusahakan untuk memperoleh karunia-karunia roh, terutama bernubuat, karena itu adalah perintah Allah. Tuhan bisa memakai saudara untuk menjadi berkat kepada umat Tuhan dengan menyampaikan apa yang Roh Kudus nyatakan kepada saudara. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha.